Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita bertiga satu kelompok untuk mempresentasikan untuk melengkapi tugas UAS Metopen dengan proposal penelitian judul Sistem Presensi Siswa dengan Pengenalan Wajah secara Real Time menggunakan metode Adabus, Eigenface, PCA, dan MySQL. Untuk penelitian ini disusun oleh pertama Nunung Hupar Prayogo 2023 TI 031, yang kedua Tazaka Ulinuha 2023 TI 041, yang ketiga Muhammad Soleh 2023 TI 029. Wis mau driver tok apa. Sik coba tonton sik. Untuk yang bab pertama yaitu pendahuluan, itu ada latar belakang. Di era digital yang semakin maju, teknologi semakin banyak dimanfaatkan dalam berbagai sektor, termasuk di bidang pendidikan. Salah satu aspek yang penting dalam dunia pendidikan adalah sistem presensi yang berfungsi untuk mencatat kehadiran siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Sistem presensi konvensional yang masih banyak digunakan saat ini seperti daftar hadir manual atau sistem absensi berbasis kartu identitas. Teknologi pengenalan wajah face recognition menjadi solusi yang menjanjikan untuk menggantikan metode presensi tradisional. Dengan pengenalan wajah, identitas siswa dapat dipastikan secara otomatis tanpa memerlukan interaksi fisik atau penggunaan perangkat tambahan yang mudah dipalsukan. Teknologi pengenalan wajah atau dalam kurung face recognition menjadi solusi yang menjanjikan untuk menggantikan metode presensi tradisional dengan pengenalan fisik atau penggunaan perangkat tambahan yang mudah dipalsukan. Penggunaan pengenalan wajah juga dapat meminimalkan kesalahan manusia dalam pencatatan presensi dan mempermudah monitoring kehadiran secara real time. Salah satu metode yang populer dalam pengenalan wajah adalah Eigenface yang berbasis Principal Component Analysis, disingkat PCA, digunakan untuk mereduksi dimensi gambar wajah dan menemukan fitur wajah yang paling menonjol, sehingga memungkinkan sistem untuk mengenali wajah dengan lebih akurat dan efisien. Namun tantangan utama dalam penerapan sistem pengenalan wajah adalah bagaimana mengatasi variasi pencahayaan, sudut pandang, ekspresi wajah, serta kualitas gambar yang bervariasi. Untuk meningkatkan akurasi sistem pengenalan wajah, Adabos dapat diterapkan sebagai algoritma klasifikasi untuk meningkatkan performa model. Dengan kombinasi teknologi pengenalan wajah menggunakan Eigenface, PCA meningkatkan akurasi menggunakan Adabos, serta manajemen data dengan MySQL, diharapkan sistem presensi siswa ini dapat memberikan solusi yang lebih modern, cepat, dan aman dibandingkan dengan sistem presensi konvensional. Selanjutnya itu ada rumusan masalah.
Yang pertama itu bagaimana cara mengimplementasikan pengenalan wajah secara real time untuk sistem presensi siswa. Untuk yang selanjutnya yaitu ada batasan masalah. Sistem hanya dirancang untuk mengenali wajah siswa secara real time menggunakan kamera yang terhubung ke perangkat. Yang kedua itu pengenalan wajah dilakukan dengan menggunakan algoritma atau teknologi tertentu seperti deep learning atau metode computer vision lainnya. Yang ketiga, sistem presensi siswa hanya mencatat kehadiran dan tidak mencakup informasi lain seperti durasi kehadiran atau aktivitas siswa selama pembelajaran. Yang keempat, lingkup implementasi hanya mencakup satu lokasi atau ruang tertentu, misalnya ruang kelas, dan tidak mencakup integrasi ke berbagai lokasi secara bersamaan. Yang kelima, yaitu ada dataset wajah siswa yang digunakan untuk pelatihan dan pengenalan terbatas pada data siswa yang telah terdaftar di sistem. Yang keenam, itu sistem tidak mencakup verifikasi identitas tambahan seperti kartu identitas atau sidik jari, melainkan hanya berbasis pengenalan wajah. 7. Sistem ini dirancang untuk lingkungan dengan koneksi internet lokal atau offline tanpa mengandalkan penyimpanan berbasis cloud untuk proses pengenalan. 8. Yaitu implementasi ini hanya mengutamakan pengenalan wajah dan kondisi pencahayaan dan sudut pandang kamera yang optimal. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan mengembangkan sistem presensi siswa dengan pengenalan wajah secara real time menggunakan metode AdaBoost, AgentFace PCA, dan MySQL sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses absensi siswa serta mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan pencatatan dalam sistem presensi tradisional. Selanjutnya, manfaat penelitian. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut. Yang pertama, bagi peneliti ini diharapkan mampu menambah pengetahuan terutama dalam hal pemanfaatan sistem presensi pengenalan wajah dalam meningkatkan efisiensi absensi siswa secara real time, serta mampu mempunyai wawasan yang luas dan bisa menggali lebih dalam terkait hal tersebut. Kedua, secara teoritis, dari penelitian ini nantinya akan diperoleh suatu kajian dan informasi terkait serta dapat menambah pengetahuan mengenai pemanfaatan sistem presensi pengenalan wajah dalam meningkatkan efisiensi absensi siswa secara real time dengan menggunakan teori yang ada. Yang ketiga, secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi peneliti lainnya yang tertarik dalam bidang ini. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberi dampak yang baik untuk meningkatkan efisiensi absensi siswa secara real time. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Landasan teori. Yang pertama, pengenalan wajah. Pengenalan wajah adalah teknologi yang digunakan untuk mengidentifikasi atau memverifikasi identitas seseorang berdasarkan fitur wajah. Proses ini melibatkan beberapa langkah termasuk deteksi wajah, ekstraksi fitur, dan pengenalan. Yang kedua, algoritma pengenalan wajah. Ada AdaBoost, Adaptive Boosting adalah algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk meningkatkan akurasi model klasifikasi. Yang kedua, AgentFace PCA, Principal Component Analysis. AgentFace adalah metode yang menggunakan PCA untuk mengurangi dimensi data wajah dan mengekstrak fitur penting dari gambar wajah. PCA bekerja dengan mengidentifikasi arah varian maksimum dalam data dan mengubah data ke dalam basis baru yang lebih kecil. Yang ketiga, database MySQL. MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional yang banyak digunakan untuk menyimpan dan mengolah data. Dalam sistem presensi siswa, MySQL digunakan untuk menyimpan informasi siswa
data wajah, dan catatan kehadiran. Selanjutnya, yang keempat, sistem presensi. Sistem presensi adalah sistem yang digunakan untuk mencatat kehadiran individu dalam suatu organisasi seperti sekolah atau perusahaan. Kelima, real-time processing. Pengolahan real-time merujuk pada kemampuan sistem untuk memproses data dan memberikan hasil dalam waktu yang sangat singkat, seringkali dalam hitungan detik. Yang keenam, integrasi teknologi. Integrasi teknologi dalam pendidikan, khususnya dalam sistem presensi, merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi. Yang ketujuh, tantangan dan pertimbangan etis. Meskipun teknologi pengenal wajah menawarkan banyak manfaat, ada juga tantangan dan pertimbangan etis yang perlu diperhatikan seperti privasi data, keamanan informasi, dan potensi penyalahgunaan teknologi. Kemudian lanjut untuk penelitian terdahulu. Seperti contoh ada judul dan peneliti sistem pengenalan wajah secara real time dengan Adabus Eigenface PCA dan MySQL. Supriyanto Hasanah dan Santosa tahun 2013. Sistem pengenalan wajah secara real time fokus pada aplikasi umum pengenalan wajah yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks, seperti keamanan dan identifikasi. Kemudian perbandingan metode Eigenface, Face-Surface, dan Local Binary Pattern Histogram atau LBPH pada sistem pengenalan wajah oleh Detila dan Wibowo tahun 2019. Perbedaannya, perbandingan metode penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efektivitas sebagai metode pengenalan wajah dalam kondisi yang berbeda seperti perubahan kecerahan dan ekspresi wajah. Kedua penelitian berfokus pada teknologi pengenalan wajah yang merupakan bagian dari sistem biometrik untuk identifikasi individu. Kemudian ada deteksi senjata tajam dengan metode HAR Cascade Classifier menggunakan teknologi SMS Gateway oleh Mahmudi dan Rusda tahun 2014. Perbedaannya yaitu deteksi senjata tajam. Tujuan utama adalah untuk mendeteksi keberadaan senjata tajam di area publik dan mengirimkan notifikasi melalui SMS jika terdeteksi dengan fokus pada keamanan. Menggunakan teknologi pengenalan objek berbasis citra, penelitian pertama fokus pada deteksi senjata tajam, sedangkan penelitian kedua pada pengenalan wajah. Kemudian lanjut untuk ke kerangka pikir. Yang pertama, latar belakang. Terdapat masalah kecurangan dalam presensi. Banyak institusi pendidikan mengalami masalah terkait kecurangan dalam pengisian daftar hadir, seperti menitip absen. Kemudian ada pentingnya teknologi pengenalan wajah. Pengenalan wajah sebagai solusi untuk mengotomatiskan dan meningkatkan akurasi sistem presensi. Kemudian yang kedua, tujuan penelitian mengembangkan sistem presensi siswa yang menggunakan teknologi pengenalan wajah secara real time. Kemudian ketiga, metodologi. Yang pertama ada pengumpulan data, seperti mengambil gambar wajah siswa untuk membangun database. Kemudian proses registrasi untuk mengumpulkan data identitas siswa, seperti NIM dan nama. Kemudian lanjut ke pre-processing, melakukan pre-processing pada citra wajah yang diambil untuk meningkatkan kualitas gambar. Kemudian pengenalan wajah, menggunakan Adabus untuk deteksi wajah dan Eigenface PCA untuk pengenalan wajah. Kemudian implementasi algoritma dilakukan dalam lingkungan pemrograman yang sesuai, misalnya Python dengan OpenCV. Kemudian database management, menggunakan MySQL untuk menyimpan data kehadiran siswa dan informasi terkait lainnya. Kemudian hasil yang diharapkan, sistem dapat mengenali wajah siswa dengan akurasi tinggi dalam waktu real time. Data kehadiran disimpan secara otomatis di database MySQL, memudahkan akses dan laporan. Kemudian analisis dan evaluasi, mengukur tingkat akurasi sistem dalam mengenali wajah siswa, menilai kecepatan proses pengenalan wajah dan pencatatan kehadiran, membandingkan hasil sistem dengan metode presensi tradisional.
Kesimpulan yaitu menyimpulkan efektivitas penggunaan teknologi pengenalan wajah dalam sistem presensi siswa, memberikan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut seperti integrasi dengan sistem manajemen akademik. Kemudian rencana pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan sistem. Penelitian lanjutan untuk menguji sistem dalam kondisi pencahayaan dan sudut pandang yang bervariasi. Kemudian lanjut ke metode penelitian. Tempat dan waktu penelitian dilakukan di SMA Negeri 1 Sukoharjo, Jalan Ki Hajar Dewantara, dengan proses sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data dilaksanakan dari bulan Juli sampai Agustus 2024, kemudian pengujian sistem dari September sampai Oktober 2024, kemudian evaluasi hasil dari November sampai Desember 2024. Kemudian untuk pendekatan penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian terapan yang bertujuan untuk mengembangkan sistem presensi siswa menggunakan teknologi pengenalan wajah. Yang kedua, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen dan pengembangan. Kemudian tahapan penelitian. Yang pertama, studi literatur, melakukan kajian pustaka untuk memahami konsep dasar pengenalan wajah, algoritma Adabus, Eigenface PCA, dan penggunaan MySQL dalam pengelolaan data. Yang kedua, analisis kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan sistem presensi siswa, termasuk fitur yang diinginkan, antarmuka pengguna, dan spesifikasi teknis. Kemudian perancangan sistem. Yang pertama, desain arsitektur sistem, merancang arsitektur sistem yang mencakup komponen perangkat keras dan perangkat lunak. Kemudian mendesain database, merancang struktur database menggunakan MySQL untuk menyimpan data siswa, data presensi, dan data wajah. Kemudian lanjut ke implementasi. Yang pertama, pengembangan algoritma, mengimplementasikan algoritma Adabus dan Eigenface PCA untuk pengenalan wajah. Kemudian pengembangan antarmuka pengguna, membuat antarmuka pengguna yang intuitif untuk memudahkan pengguna sistem oleh guru dan siswa. Kemudian integrasi sistem, mengintegrasikan semua komponen sistem termasuk pengenalan wajah dan antarmuka pengguna. Yang kelima, pengujian sistem. Pengujian sistem fungsional, menguji semua fitur sistem yang memastikan bahwa sistem berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Kemudian pengujian kinerja, mengukur kinerja sistem dalam hal kecepatan pengenalan wajah dan akurasi presensi. Pengujian pengguna, melibatkan pengguna untuk menguji sistem dan memberikan umpan balik. Kemudian yang keenam, analisis data, menganalisis data hasil pengujian untuk mengevaluasi efektivitas sistem dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Kemudian untuk teknik pengumpulan data ada 3, yaitu observasi, wawancara, dan kuesioner. Kemudian untuk analisis data di sini terdapat 2. Yang pertama, analisis kualitatif, yaitu menganalisis umpan balik dari wawancara, dan kuesioner untuk memahami persepsi pengguna terhadap sistem. Kemudian yang kedua, analisis kuantitatif, menggunakan statistik untuk menganalisis data pengujian kinerja sistem seperti akurasi pengenalan wajah dan waktu yang dibutuhkan untuk proses absensi. Kemudian kesimpulan dan rekomendasi, menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis data dan memberikan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut. Yang selanjutnya itu bab 4, penutup. Kesimpulannya itu penelitian atau proyek dengan judul Sistem Presensi Siswa dengan Pengenalan Wajah secara Real Time menggunakan metode Adabus, Eigenface PCI, dan MySQL menunjukkan bahwa teknologi pengenalan wajah dapat diterapkan dalam sistem real time dengan memanfaatkan kombinasi algoritma Adabus dan Eigenface PCI serta database MySQL sebagai penyimpanan data. Memungkinkan pengolahan data yang cepat dan efisien. Yang pertama, optimalisasi sistem. Itu ada evaluasi akurasi pengenalan wajah dalam berbagai kondisi pencahayaan dan sudut wajah. Yang kedua, gunakan GPU atau
perangkat keras yang mendukung komputasi paralel untuk meningkatkan kecepatan pengolahan data real time. Yang kedua itu ada keamanan data. Pastikan implementasi sistem memiliki protokol keamanan yang memadai melindungi privasi siswa seperti encrypt database MySQL. Yang ketiga, pengembangan lanjutan. Integrasikan teknologi deep learning seperti convolution neural network untuk meningkatkan akurasi sistem dalam dataset yang lebih kompleks. Tambahkan fitur deteksi spoofing untuk mencegah manipulasi seperti penggunaan foto atau video untuk membodohi sistem. Yang keempat, uji coba dan validasi. Lakukan pengujian sistem pada berbagai skenario nyata dengan melibatkan lebih banyak data siswa untuk memastikan kinerja sistem tetap konsisten. Kumpulkan umpan balik dari pengguna akhir, guru atau staf sekolah untuk memperbaiki antarmuka dan fungsionalitas sistem. Berikut presentasi kami untuk memenuhi UAS Metopen. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.